Akhirnya episode 6 sudah dirilis Rabu kemarin di Disney+. Dalam episode ini banyak scene yang menjawab teori-teori kita tentang bagaimana nasib karakter yang ada dalam series ini. Dan sosok Amit yang sudah kita tunggu dari episode 1 akhirnya dirilis. Tapi kalau boleh jujur, dalam series ini agak sedikit mengecewakan. Apa yang bikin series ini mengecewakan? Spoiler warning buat kalian yang belum nonton seriesnya langsung. So, mari kita bahas Moon Knight episode 6. Pada awal scene masih seperti biasa, dibuka dengan recap episode sebelumnya. Pada akhir episode 5, merupakan perjalanan akhir dari Mark yang sudah masuk ke padang alang-alang. Steven yang sudah mati jiwanya karena menyelamatkan Mark, dan juga Hero yang berhasil mengambil Ushabti dari tangan Mark. Pada episode 6 ini kita mengetahui apa yang terjadi setelah akhir dari episode 5. Dan semua kebingungan kita akan terjawab dalam episode 6 ini. Pada awal scene di episode 6 ini, kita diperlihatkan Mark yang sudah tertembak dan diseret oleh anak buah Hero. Dan anak buah Hero pun berhasil mengambil Ushabti dari tangan Mark. Semua kejadian itu disaksikan oleh Layla yang masih ada dalam makam. Layla yang hanya bisa diam, menyaksikan dengan sedih dan penuh dendam. Hero meletakkan scarab di dada Mark, yang mungkin Hero sudah tidak memerlukan scarab itu lagi. Kemudian Layla hampir tertangkap. Namun herannya Hero kui ora sadar, malah mau milirik tok, kan goblok ya. Namun Layla dengan ability-nya bisa melumpuhkan anak buah Hero. Dengan ajaib tongkat Hero berubah bentuk, dengan mengeluarkan aura berwarna ungu seperti ada pada episode-episode sebelumnya. Berubah bentuk menyerupai kapak kecil, dan gagangnya memanjang. Setelah Hero dan anak buahnya pergi, Layla menghampiri mayat Mark. Layla sangat sedih. Dia menangis, seolah-olah tidak percaya dengan apa yang terjadi di depan matanya. Dan Layla memeluknya dengan hangat. Lalu Layla mengambil scarab dari dada Mark. Dan secara ajaib, scarab itu aktif dan menuju ke sebuah titik. Mungkin scarab itu dapat memberi petunjuk kepada Layla apa yang harus dia lakukan setelahnya. Hero dan anak buahnya pergi dari makam tersebut menggunakan mobil. Dalam perjalanan, rombongan itu dicegat oleh sekelompok polisi Mesir. Dan ternyata, Mbak Layla juga ikut dalam rombongan tersebut dengan melakukan penyamaran. Pada saat Layla ingin membunuh Hero, Tawaret datang memperingatkan lewat mayat yang tergeletak. Dan Tawaret pun menawarkan Layla untuk menjadi avatarnya. Tiba-tiba langsung sampai piramid yang travel anjing. Sebelumnya para dewa-dewa ini sudah mengetahui tentang rencana Hero mencoba untuk membangkitkan Amit. Para dewan dari ekspresinya sangat tidak setuju. Tapi kok pada pengadilan Mark malah dibiarkan saja ya? Dewannya labil blok. Layla yang ikut ke dalam piramid itu langsung menuju tempat penyimpanan Ushabti dan membebaskan Khonshu. Para anggota dewan pun diserang, dan Hero berhasil membangkitkan Amit. Akhirnya sekian episode, Amit diwujudkan. Yang ternyata sangar juga. Gigi sini, mantap. Amit berterima kasih pada Hero yang sudah membebaskannya dari kurungan 2000 tahun yang diakibatkan oleh avatar terakhirnya, yaitu Fir'aun Alexander Agung yang ada pada episode 4. Dan lucunya, pada saat Khonshu bebas, si burung kampret ini sempet-sempetnya masih aja nyari avatar baru. Kan asu ya? Dan akhirnya Layla meminta Khonshu untuk bekerja sama. Scene beralih ke padang alang-alang di mana Tawaret dan Mark sedang curhat. Yang intinya jika Mark tetap di padang alang-alang, dia tidak akan merasakan sakit lagi. Hidup damai, tanpa beban, enjoy. Namun dengan mengejutkan,
Mark berubah pikiran untuk menghampiri si Stephen. Ketika Mark sedang menghampiri Stephen, disitulah Mark mulai jujur kembali, dan Stephen akhirnya bisa hidup kembali ketika jantung mereka menjadi satu. Dan secara ajaib, jiwa mereka bisa kembali dengan melewati pintu. Pintu apa ya? Pokoknya pintu Dewa Horus, dewa yang sangat berbaik hati. Di lain sisi, Khonshu dan Amit sedang berdebat, membicarakan tentang kepercayaan mana yang lebih baik. Dan akhirnya mereka bertarung. Dan akhirnya Mark berhasil kembali ke tubuhnya yang sedang sekarat. Dan kita diingatkan pada callback ketika Mark dulu sedang sekarat dan Khonshu memberikan hidupnya lagi. Mereka bertemu kangen, dan dengan duduk santai, Stephen sebagai Mr. Knight keluar untuk bernegosiasi dengan Khonshu. Mereka berdua bernegosiasi. Setelah pertarungan akhir dengan Amit, Khonshu diminta untuk melepas Mark dan Stephen dari dirinya. Kemudian Mark mengambil alih dan pergi untuk nyamperin Harrow. Di lain sisi, Layla masih berada di dalam piramid itu dan berbincang dengan salah satu dewan. Layla bertanya bagaimana cara untuk mengalahkan Amit. Dan dewan itu menjawab, yaitu dengan mengurungnya di dalam tubuh manusia. Harrow sadar ada seseorang yang menyusup, dan Harrow berusaha untuk menghancurkan tempat itu. Dan Tawaret menawarkan Layla sebagai avatarnya untuk sementara. Kita diperlihatkan anak buah Harrow yang sedang mengadili warga di Mesir yang percaya kepada Amit. Dan jiwa-jiwa orang yang diambil dimakan oleh Amit yang merubah Amit menjadi Godzilla. Dan inilah, Layla memiliki kostum baru yang OP guys, punya sayap anti peluru dan bisa terbang, mantep. Moon Knight dan Harrow akhirnya bertarung untuk pertama kalinya, dan bos mereka juga bertarung dalam mode Godzilla. Pada saat Harrow mencoba untuk mengambil jiwa Mark, datanglah Layla menyelamatkan Mark, dan mereka temu kangen. Kemudian tubuh Mark diambil alih oleh Stephen sebagai Mr. Knight dan bertarung. Tambah keke nih Stephen. Karena Mark dan Stephen sudah kompak, karakter mereka bisa berganti-ganti dan bekerja sama. Sekian lama bertarung, Mark hampir kalah. Dan Harrow sedang berusaha untuk mengambil jiwa Mark. Dan dengan mengejutkan, tiba-tiba Harrow dan anak buahnya berhasil dibantai. Mas Jack mulai menunjukkan taringnya. Mereka berdua sampai bingung siapa yang melakukannya. Kemudian Mark dan Layla membawa Harrow ke dalam piramid untuk mengubur Amit di dalam tubuh Harrow. Mark, Layla dibantu para dewa lain mengucapkan mantra untuk mengubur Amit di dalam tubuh Harrow. Dan Mark pun sempat mau membunuh Harrow. Namun sesuai perjanjian, biar Khonshu sendiri yang membunuh Harrow. Sesuai dengan perjanjian di awal, Khonshu berjanji untuk melepaskan Mark dan Stephen menjadi avatarnya. Kemudian scene beralih ke rumah sakit jiwa lagi. Tapi, Mark mulai sadar bahwa itu hanyalah kehaluan saja. Scene langsung beralih sama seperti di episode 1, di mana mereka sedang bangun tidur di posisi yang terikat. Namun bedanya, pada saat bangun Mark yang mengambil alih tubuh itu. Lalu kemanakah Stephen? Dan berakhirlah episode 6 ini. Sebenarnya ada post credit dalam episode 6 ini, tapi kita bakal bahas di video selanjutnya. Oke, menurutku pribadi Scarab itu adalah kompas untuk mencari sebuah makam dewa-dewa di Mesir. Berarti mungkin Scarab itu adalah kompas untuk menunjukkan makam setiap dewa-dewa Mesir mungkin kali ya. Berarti tidak hanya untuk mencari makam dari Amit aja sih kayaknya.
Dan pada episode ini akhirnya Amit dikeluarkan wujudnya. Ya ngeri juga sih, keren-keren juga. Terima kasih MCU Marvel, keren-keren. Scene pertemuan Hero dan Mark sepertinya ada di dimensi yang berbeda, di mana alam bawah sadar mereka bertemu di sebuah lokasi. Namun mungkin lokasinya belum di-reveal kali ya, karena kita juga belum dikasih tahu bahwa memang sebenarnya itu kejadian yang nyata atau memang halu aja. Dan yang bikin sedikit mengecewakan adalah, menurut opiniku pribadi ya, ending series ini agak sedikit kentang sih. Jika kita perhatikan dari episode 1 sampai awal episode 4, kita diperlihatkan aksi dan gelutnya Moon Knight. Cuma di episode 4 akhir sampai episode 5 kita malah disajikan scene yang membuat kita semua bingung kan. Ada drama, ada komedi. Terus scene rumah sakit itu sebenarnya nyata atau tidak, cok. Sampai di episode 6 ini juga masih belum dijelaskan. Dan ending di episode 6 ini itu masih kurang nampol ceritanya. Di episode 6 tuh kayak ya udah cepat berlalu aja. Oh ya udah, udah selesai. Dan di post credit scene akhirnya Jake Lockley baru di reveal. Kenapa nggak dari episode 3 atau 4? Biar nanti pas di episode 6 rame. Kemudian banyak Ushabti yang belum di reveal perwujudannya seperti apa. Kemudian pada akhir scene seakan-akan di sepanjang episode adalah mimpi buruknya Mark dan Steven saja. Terus gimana kejadian setelah Mark dan Steven lepas dari Khonshu? Kemudian Layla setelah itu bagaimana? Balik lagi sama Mark atau bagaimana? Endingnya agak membagongkan, jadi penasaran dan kurang puas. Terus nggak ada koneksi ke film MCU lainnya. Tapi ya tetap sih respect sama MCU, menghadirkan sosok superhero baru yang diadaptasi dari mitologi dewa-dewa Mesir. Good job, thank you MCU. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa jika kalian mempunyai teori lain, silahkan tinggalkan di kolom komentar.